Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menentukan kecepatan pada titik berimpit. Nah, pada perkuliahan sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menentukan kecepatan pada batang hubung menggunakan pusat kecepatan sesaat atau menggunakan titik pol. Kemudian cara menentukan kecepatan pada batang hubung menggunakan persamaan kecepatan relatif, dan menentukan kecepatan pada batang hubung menggunakan metode bayangan. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu menentukan kecepatan menggunakan titik berimpit. Nah, pertanyaannya, kapan metode ini digunakan? Yang pertama yaitu metode titik berimpit itu digunakan pada mekanisme yang slidernya atau bodi peluncurnya bergerak pada batang hubung yang bergerak. Nah, pada kasus sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menganalisa mekanisme batang hubung yang ada slidernya, namun slidernya itu bergerak pada bodi yang diam atau pada bodi satu. Nah, jika body slider atau body peluncur itu bergerak pada body yang juga bergerak seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada mekanisme 4 batang hubung, yaitu body 2, body 3 ini berupa slider, dan body 4 ini berupa batang hubung biasa. Nah, body 3 atau slider ini bergerak pada body 4, yang mana dalam hal ini body 4 juga bergerak. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka pada titik pertemuan di slider ini, yaitu titik B ini, itu kita analisa menggunakan metode titik berimpit. Nah, seperti juga terlihat pada gambar berikutnya, ini ada dua buah body slider, yang kanan yaitu body 6 dan yang kiri yaitu body 3. Nah, pada body 6 ini menganalisa kecepatan pada titik D atau pada body slider, kita tidak menggunakan metode titik berimpit. Kenapa? Karena body 6 ini bergerak pada body yang diam, sementara pada body 3 ini bergeraknya pada body 4. Dalam hal ini body 4 juga bergerak, sehingga untuk menganalisa kecepatan pada batang hubung 2, batang hubung 3 dan batang hubung 4 kita menggunakan metode titik berimpit. Sama halnya dengan gambar selanjutnya, yaitu gambar 3, di mana ada body 6 dan body 3. Pada body 3 itu slidernya bergerak pada batang hubung yang bergerak, sehingga pada body 2, 3 dan 4 kita analisa menggunakan metode titik berimpit. Dan pada body 6 itu tidak digunakan titik berimpit, atau kita menggunakan metode yang sebelumnya udah bisa kita analisa kecepatannya. Oke, selain pada body slider yang bergerak pada body yang bergerak, metode titik berimpit juga digunakan pada mekanisme yang terdapat pasangan hubungan tinggi atau higher pair. Nah, mungkin masih ingat apa yang dimaksud dengan pasangan hubungan tinggi, yaitu jika dua buah body itu tidak ada engselnya, namun titik kontaknya berupa titik atau garis, disebut dengan pasangan tinggi. Seperti terlihat pada gambar, yang mana body 2 dan body 3 ini satu body yaitu body 3, itu titik kontaknya berupa titik, karena lingkaran itu pasti dia nyinggung cuma titik dia. Jadi kalau kita menganalisa kecepatan body 2 dan body 3 dan hubungan keduanya, kita gunakan metode titik berimpit. Seperti juga terlihat pada gambar yang sebelah kanan, ada mekanisme 3 batang hubung, yang mana body 2 dan body 3 itu terdapat titik kontak berupa titik atau pasangan tinggi, pasangan hubungan tinggi. Nah, sehingga kalau kita mau menganalisa kecepatan pada body 2, body 3 dan relatif di antara keduanya, kita gunakan metode titik berimpit. Oke, langsung saja kita masuk contoh. Apa ini maksud dengan bagian yang berimpit? Nah, seperti terlihat pada gambar sebelumnya, yaitu pada gambar yang pertama ini. Nah, ini mekanismenya saya gambar ulang di SolidWorks. Kalau saya gambar ulang jadinya seperti ini. Nah, yang mana yang dimaksud dengan titik berimpit? Coba kita perhatikan mekanisme 4 batang hubung ini terdiri dari body 1 atau body yang diam
yang di bawah dan yang di atas. Kemudian ada body 2 yang ini. Kemudian ada body 3-nya berupa slider. Jadi body 2 dan body 3 dihubungkan oleh sebuah engsel. Kemudian body 3 ini bergerak di body 4. Jadi body 3 ini masuk atau body 4 ini masuk ke dalam bodinya 3, sehingga nanti ketika body 2 bergerak, maka body juga akan bergerak di sepanjang body 4. Nah, yang mana ini maksud dengan titik berimpit? Coba kita perhatikan di titik yang saya tanda ini. Titik ini, coba diperhatikan. Ini saya sebut dengan titik B. Nah, titik B ini kalau kita perhatikan, kalau kita pisahkan body-bodinya, yaitu body 2, B-nya jadi B2, kemudian body 3 kita pisahkan, B-nya jadi B3, kemudian body 4 kita pisahkan. Titik yang ini juga milik juga body 4 yang dinamakan B4. Nah, B2, B3 dan B4 ini bersatu atau berimpit di satu titik yang kita sebut dengan B. Jadi kalau kita pisah, B ini dinamakan sesuai dengan milik bodinya, yaitu B kalau body 2 B2, kalau body 3 B3, dan kalau body 4 disebut B4. Nah, inilah titik yang disebut dengan titik berimpit pada mekanisme slider. Nah, titik ini tidak terdapat pada slider yang bergerak di body yang diam. Nah, titik ini hanya ada di body yang bergerak pada body yang bergerak, atau slider bergerak pada body yang juga bergerak. Dalam hal ini yaitu ada 3 titik berimpit menjadi satu. Nah, ini yang disebut dengan titik yang berimpit. Oke. Selanjutnya, bagaimana gerakannya? Coba kita perhatikan. Kalau seandainya body 2 itu kita gerakkan searah jarum jam beberapa derajat seperti terlihat pada gambar di samping kanan ini, di tengah ini. Nah, kita gerakkan body 2-nya terlihat bergerak sekian derajat. Nah, maka titik B yang dimiliki oleh body 2 dan body 3 itu tidak terpisah. Nah, karena kenapa? Karena body 2 body 3 kita hubungkan sama engsel, sementara body 3 dan 4 itu nggak ada engselnya, hanya ada hubungan berupa pasangan rendah. Nah, sehingga kalau kita gerakkan body 2 dan body 3, titik B2 dan B3 itu tidak terpisah. Nah, sehingga kita bisa kasih kesimpulan karena B2 dan titik B3 itu tidak terpisah, sehingga kecepatan B2 dan kecepatan titik B3 itu pasti sama karena dia nggak terpisah, baik itu besarnya maupun arahnya. Nah, beda halnya dengan titik B4 atau B yang dimiliki B body 4. Nah, ketika kita gerakkan body 2 tadi, B2 dan B3 tidak terpisah, B4-nya pasti akan terpisah. Sehingga apa? Sehingga konsekuensinya titik B3 dan B4 itu karena terpisah pasti ada kecepatan relatif di antara kedua titik ini. Karena kenapa? Karena ada terpisah. Karena kalau terpisah pasti beda kecepatan baik besar maupun arahnya. Nah, inilah yang akan kita coba terlihat di gambar kanan. Ini kalau kita bongkar ini mekanismenya jadinya seperti ini kanan. Jadi body 2 dan body 3 tidak terpisah, body 4 bisa dipisah. Jadi sehingga kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi ya bahwa kecepatan titik B2 itu pasti sama dengan kecepatan titik B3. B2 itu miliknya titik B milik body 2, sementara B3 adalah titik B miliknya body 3. Jadi dia pas di engselnya. Jadi dia nggak akan terpisah sehingga kecepatan kedua titik ini pasti sama. Jadi VB2 itu pasti sama dengan VB3. Nah, VB2 pasti sama dengan VB3. Oke, kita next saja dengan contoh soalnya. Jadi sudah bisa kita kesimpulkan bahwa pada titik berimpit seperti ini kasusnya, kecepatan B2 maupun kecepatan titik B3 itu pasti sama besar dan arahnya. Namun pada titik B4 itu kecepatannya pasti berbeda baik besar arahnya. Sehingga karena B2, B3 dan B4 itu berbeda, terpisah sehingga berbeda, pasti ada di antara keduanya kecepatan relatif. Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Oke. Langsung saja kita masuk contoh soal. Daripada lama-lama, langsung saya jelaskan contoh soal seperti ini. Ada mekanisme 4 batang hubung 1, batang hubung 2, batang hubung 3 slider, dan batang hubung 4. Yang mana pada body 2 itu diputar searah jarum jam atau CW clockwise dengan kecepatan sudut sebesar 10 radian per sekon. Nah, pertanyaannya tentukan kecepatan titik B3
atau VB3, VB4 relatif B3 atau sebaliknya kecepatan B3 relatif B4. Nah, dan kecepatan titik B4 atau kecepatan titik B miliknya bodi 4, dan berapa besar omega 4 baik itu arah maupun besarnya. Nah, dengan catatan panjang O12 yaitu di sini di engsel O12 ke titik B itu besarnya 67,62 mm, dan panjang dari titik O14 ke titik B itu panjangnya 89,57 mm. Dan sudut yang dibentuk antara batang 4 atau bodi 4 dengan sumbu X positif yaitu 72,76 derajat, bodi 2 dan sumbu X positif 138,6 derajat, bodi 2 dan bodi 4 membentuk sudut 65,84 derajat. Nah, ini gambarnya saya buat di SolidWorks, gambar 2 dimensi. Oke, langsung saja analisanya sama caranya, yaitu kita potong-potong bodinya, kita pisah-pisahkan bodi 2, bodi 3, bodi 4. Tentu kita mulai menganalisanya dari bodi yang diketahui kecepatan sudutnya. Nah, dalam soal diketahui bodi yang diketahui kecepatannya yaitu bodi 2 informasinya. Oke. So saja kita analisa bodi 2. Nah, karena bodi 2 ini berputar searah jarum jam, sudah pasti arah kecepatannya itu mengikuti arah putarannya dan membentuk sudut 90 derajat terhadap O12B, sehingga sudah pastikan bahwa arah kecepatannya VB2 titik B2 yaitu pasti ke arah atas kanan, pojok kanan. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa titik B2 dan B3 itu tidak terpisah, sehingga kita bisa buat langsung kecepatan titik B2 itu pasti sama dengan kecepatan titik B3 baik besar maupun arah. Nah, bagaimana rumusnya? Yaitu ini ada omega 2, yaitu omega 2 yaitu kecepatan sudut bodi 2 dikali dengan jarak dari O12 ke titik B yaitu 67,62 mili dikali 10 radian seperti informasi di soal sebelumnya, sehingga didapatlah besarnya 676,2 mm per sekon atau sama dengan 67,6 cm per detik kecepatan dari titik B2. Jadi kecepatan titik B2 atau kecepatan titik B3 itu diketahui besarnya. Kemudian arahnya juga diketahui, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tegak lurus terhadap O12B dan mengikuti arah putarannya yaitu CW, sehingga kita sudah bakal tahu bahwa arah kecepatan PB2 pasti tegak lurus terhadap O12B dan mengikuti arah putarannya. Nah, sehingga kalau kita ukur seperti informasi di soal tadi, posisi batang 2 itu membentuk sudut 138,6 derajat, sehingga arah dari kecepatan PB2 atau PB3 itu pasti membentuk sudut 48,6 derajat terhadap sumbu X. Nah, tinggal dikurangi aja, 138 dikurang 60 dikurang dengan 138,6 dikurang 90 derajat, masih dapatnya 48,60 derajat. Kalau bingung ya tinggal kita ukur saja dengan busur, ini dapatnya berapa ya, lebih kurang lah miss sedikit ya, tidak masalah kalau kita pakai busur. Tapi kalau kita gambar di software gambar ini mudah mendapatkan mengukur sudutnya dengan pasti yaitu 48,6 derajat. Jadi kesimpulannya pada bodi 2 kecepatan titik B2 dan B3 itu diketahui besar dan arahnya. Sehingga nanti pada poligon kecepatan pasti kecepatan bodi 3 B3 ini yang akan kita gambar duluan atau kita plotting di poligon kecepatan. Selanjutnya analisa bodi 3 setelah bodi 2 yang terlihat pada soal. Tentu kita lanjut ke bodi 3, bodi yang paling dekat dari B2 yaitu bodi 3, yaitu bodi peluncur. Nah, ini yang menariknya, bodi peluncur. Yaitu di sini B-nya yaitu B3 tadi berimpit sama B2. Nah, apa yang ada atau maksud saya seperti ini, kecepatan apa yang ada pada bodi 3 yang kita analisa. Nah, seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya, jika sebuah bodi atau batang hubung itu berimpit dengan bodi 1 atau lengket dengan bodi 1, maka kecepatannya pasti kecepatan absolut yang muncul. Nah, seperti dilihat di sini, itu kecepatan yang muncul adalah kecepatan absolut. Sementara jika bodi tersebut tidak terhubung dengan bodi 1, maka kecepatan yang muncul adalah pasti kecepatan relatif. Nah, dalam hal ini
Titik B3 itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, dia bergerak relatif terhadap B4. Nah, bergerak relatif terhadap B4. Kenapa bergerak relatif terhadap B4? Karena dia terpisah. Jadi ketika bodi 2 digerakkan ke kanan atau searah jarum jam, nah B2 dan B3 tidak terpisah, sementara B4 terpisah. Sehingga antara B2 dan B3 pasti, B3 dan B4 maksud saya, pasti ada kecepatan relatif atau kecepatan selisih di antara keduanya. Nah, sehingga hubungannya dengan analisa bodi 3 tadi, maka kecepatan yang muncul pada bodi 3 yang kita analisa yaitu kecepatan relatif antara titik B3 dengan titik B miliknya bodi 4 atau kita sebut dengan B4. VB3 relatif B4 berapa besarnya? Nah, ini yang belum kita ketahui. Karena ini akan kita ketahui nanti pada poligon kecepatan. Sementara arahnya kita sudah tahu bahwa titik B3 itu relatif terhadap B4 pasti searah dengan arah dari bidang dia tempat meluncur. Dalam hal ini bidang dari tempat meluncur dari bodi 3 yaitu bodi 4. Bodi 4 sebagai jalur dari luncuran bodi 3. Nah, sehingga arah dari kecepatan relatif B3 relatif terhadap B4 itu pasti sejajar dengan batang hubung 4 atau O14B, karena batang hubung 4 merupakan tempat dari bodi 3 meluncur, baik itu ke bawah atau nanti bergeraknya ke atas sesuai dengan arah gerakan dari bodi 2. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kecepatan pada titik B3 relatif B4 itu tidak diketahui besarnya, belum diketahui, sementara arahnya sudah kita ketahui, kita anggap sudah diketahui, yaitu sejajar dengan bodi 4 yaitu O14B. Nah, baik dia ke atas atau ke bawah nih nanti diketahui pada poligon kecepatan. Nah, setelah bodi 4, bodi 3 kita analisa atau bodi peluncurnya, kita analisa lagi bodi 4. Nah, bodi 4 ini terkoneksi dengan bodi 1 sehingga kecepatan yang muncul di sini pasti kecepatan absolut. Nah, arahnya yaitu kita belum tahu omeganya apakah searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. Dan di titik B4 ini kita juga belum tahu apakah arahnya ke kanan atau ke pojok kiri. Nah, tapi kita sudah bisa buat persamaan bahwa kecepatan yang muncul pada bodi 4 yaitu sudah pasti VB4 atau kecepatan titik B4. Rumusnya omega 4, kecepatan sudut bodi 4 dikali dengan panjang dari garis dari O14 ke titik B4 atau ke titik B, yaitu omega, ini maksudnya ada omega di sini, dikali panjang O14B yaitu 89,57 mm. Nah, hasilnya belum kita ketahui, nanti akan kita ketahui pada poligon kecepatan. Sementara arahnya kita anggap diketahui, yaitu pasti tegak lurus terhadap batang 4 atau bodi 4 yaitu O14 ke B, yaitu atau B4 O14 B4, yaitu pasti tegak lurus apakah dia ke kanan atau ke kiri. Nah, ini akan kita plot nanti pada poligon kecepatan. Nah, tapi kita bisa ukur arahnya tadi seperti diketahui di soal bahwa bodi 4 ini membentuk sudut 72,76 derajat. Kita anggap arah PB4 nih, kalau kita anggap dia arahnya ke pojok bawah, maka sudut yang dibentuk antara arah kecepatan titik B4 ini, arah kecepatan PB4 itu membentuk sudut 17,24 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, atau Anda juga boleh mengasumsikan arah PB4 nya ke kiri atau ke pojok kiri, yaitu berlawanan dengan arah garis biru ini. Tinggal diukur nanti berapa jaraknya dari sudutnya dari sumbu X positif. Nah, pada bodi 3 tadi sudut yang dibentuk yaitu 72,76 derajat karena dia sejajar dengan O14B yaitu 72,76 derajat. Oke. Karena sudah kita analisa semua bodinya, selanjutnya kita bentuklah persamaan kecepatan relatif, yaitu dari mana kita bentuknya? Dari bodi 3 tadi. Dari bodi 3 tadi terlihat ada kecepatan relatif yaitu VB3 relatif B4. Nah, kalau kita buat persamaannya, VB3 relatif B4 ini artinya V kecepatan B3 dikurang dengan kecepatan B4. Nah, ini yang akan kita plot di poligon kecepatan. Namun ini jadi masalah. Karena kenapa jadi masalah? Pada kecepatan relatif B3 relatif B4 itu hanya diketahui arah dan besarnya. Arah maksud saya
merah ini tandanya besarnya belum diketahui. Pada titik B3 itu diketahui arahnya, besarnya juga diketahui. Sementara pada titik B4 itu kecepatannya diketahui arahnya, dianggap diketahui arahnya, sementara besarnya belum diketahui. Nah, kenapa kita tidak menampilkan VB2 di sini? Nah, karena relatif yang muncul adalah B3 relatif B4. VB2 tadi sudah diwakili dengan B3, yaitu besar dan arahnya sama. Jadi enggak perlu kita masukkan VB2 di sini. Cukup VB3 saja karena dia sudah hasilnya sama dengan VB2. Kalau kita masukkan VB2 secara matematis ini enggak bisa, enggak mewakili dari persamaan kecepatan relatif, ya. Ini ada titik B3 dan ada titik B4. Nanti di plot nanti nggak akan ketemu, sehingga yang kita masukkan yaitu B3 dan B4. Oke, kalau kita plot nanti di poligon kecepatan, nah pada kecepatan relatif ini nanti akan menemukan masalah. Kenapa? Karena dia mulainya dari titik B4, sementara kecepatan titik B4 itu belum diketahui besarnya. Maka kita manipulasi persamaan ini, kita balikkan, yaitu VB4 relatif B3, sehingga titik B3 ini nanti akan dapat yaitu sama dengan VB4 dikurang VB3. Kenapa ini bisa digunakan persamaan ini? Karena coba lihat di VB3 itu arah dan besar diketahui, sehingga vektor kecepatannya pasti bisa dibuat dengan jelas, baik itu panjang maupun arahnya. Sementara pada persamaan di atas, kalau kita gunakan persamaan di atas ini, yaitu VB3 relatif B4, kecepatan titik B4 itu besarnya belum diketahui, cuma arahnya juga belum pasti, baik dia ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Nah, ada dua opsi. Jadi titik B4 ini nggak akan ketemu di poligon. Sementara kalau kita manipulasi seperti persamaan di bawah, nah titik B3 ini sudah pasti akan diketahui dari poligon, sehingga dia bisa menjadi titik starting point dari pembuatan vektor dari kecepatan B4 relatif B3. Karena seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau kecepatan absolut itu titik start pembuatan vektor pada poligonnya itu mulai dari titik OV atau titik kutub kecepatan. Sementara kalau dia relatif, lihat relatifnya terhadap apa. Kalau VB4 relatif B3 berarti startnya dari titik B3 menuju titik B4 panahnya. Atau misalnya seperti kasus kemarin, VB relatif A berarti titik startnya dari maksud saya dari A menuju titik B. VB relatif A berarti titik A jadi start, titik B jadi tujuan. Kalau begini, VB4 relatif B3 berarti titik startnya dari B3 menuju B4, sehingga otomatis syaratnya supaya bisa dikerjakan, B3 nya mesti diketahui besar dan arahnya dengan pasti. Nah, jadi persamaan di atas ini kita manipulasi menjadi persamaan di bawah, tidak masalah, tidak apa-apa. Oke, langsung saja kita buat poligon kecepatannya. Nah, karena yang diketahui arah dan besar itu adalah kecepatan titik B3 yang didapat dari body 2 tadi analisanya, maka dia yang akan kita gambarkan dulu. Kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Titik 0,0 nya kita kasih tanda OV atau kutub kecepatannya. Selanjutnya kita plotting kecepatan titik B3 karena diketahui besar dan arahnya. Seperti yang terlihat sebelumnya, bahwa kecepatan titik B3 atau PB2 sama dengan PB3 yang ini itu membentuk sudut 48,6 derajat terhadap sumbu X sebesar 67,6 cm per sekon. Jadi saya buat nanti skalanya 1:1, yaitu arah 48,6 derajat terhadap sumbu X. Jadi kita gambarkan di plottingnya, yaitu nah ini dia 48,6 derajat terhadap sumbu X, yaitu sepanjang 67,6 cm. Jadi ini mewakili titik B3 67,6 cm. Oke, 67,6 cm kita gambarkan di poligon kecepatan dari mulai titik 0 OV ke titik ujung dari panjang 67,6. Tentu saja kita jadikan ini titik B3 karena dia adalah kecepatan PB3. Oke, udah paham ya. Selanjutnya kita boleh menggambarkan vektor kecepatan relatif B4 relatif B3 atau VB4 dulu. Nah, ya tidak masalah apakah VB4 dulu kita gambarkan atau VB4 relatif B3 kita gambarkan, karena dua-duanya posisinya sama, hanya diketahui arahnya saja.
sementara besarnya belum. Oke, kita plotting saja kecepatan relatif B4, kecepatan VB4 atau kecepatan absolutnya. Tentu saja dimulai dari titik OV. Nah, seperti yang kita analisa sebelumnya, VB4 itu arahnya ada dua kemungkinan, yaitu ke arah kiri atas atau ke arah kanan bawah. Nah, kita anggap saja ke arah kanan bawah, yaitu sebesar sudutnya 17,24 derajat ke arah bawah, yaitu dari sumbu X positif. Nah, kita gambarkan. Nah, ini dia 17,24 derajat garisnya. Kita gambar dari titik OV, karena ini VB4 jadi OV. Kemudian kita gambar lagi ke kiri, karena kan dia tadi seperti yang saya jelaskan, dia belum diketahui dengan pasti arahnya ke kiri atas atau ke kanan bawah. Nah, kalau sudah kita gambarkan atau plotting kecepatan VB4, kita beralih ke bodi yang terakhir, yaitu kecepatan B4 relatif B3. Nah, B4 relatif B3 ini kita analisa tadi pada bodi 3. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa arahnya sejajar dengan garis O14B atau sejajar dengan bodi 4, yaitu membentuk sudut 72,76 derajat dari sumbu X positif. Nah, mulainya dari mana? Karena dari secara notasi ini terlihat bahwa B3 relatif B4. Jadi mulai dari karena sudah kita manipulasi tadi, yaitu PB4 relatif B3, yaitu mulainya dari B3. Nah, kan tadi sudah kita manipulasi yang di sini PB4 relatif B3, sehingga kita mulai dari titik B3 menuju B4. Nah, B3 sudah kita ketahui, sehingga kita bisa membuat garisnya, yaitu membentuk sudut 72,76 derajat tadi. Ini dia garisnya, arah PB4 relatif B3 dimulai dari titik B3. Nah, menuju kemana? Nah, di mana garis yang bertemu, disitulah nanti yang akan kita gunakan, yaitu kalau kita gambarkan titik B3 ini sebelumnya ini jadi gambaran dari plotting arah kecepatan PB4 relatif B3. Kalau kita gambarkan ke atas membentuk 72,76 derajat diukur dari sumbu X positif. Ini sumbunya sumbu imajiner atau hayalan, dan kita tarik garisnya ke bawah, yaitu karena seperti yang kita analisa di bodi 3 tadi, arahnya belum diketahui apakah dia ke atas atau ke bawah. Yang jelas dia sejajar dengan garis O14B atau sejajar dengan bodi 4, yaitu bodi 4 membentuk sudut 72,76 derajat. Nah, kita perhatikan garisnya 72, ternyata dia bertemu di bawah. Nah, garis pertemuannya inilah yang menjadi titik yang kita cari. Jadi B3 sudah dapat, yang belum didapat yaitu B4. Jadi pertemuannya sudah pasti ini titik B4. Nah, garis yang di atas ini boleh kita hapus, yang kiri ini boleh kita hapus karena tidak berguna. Ini juga boleh kita hapus. Hasil hapusannya seperti terlihat pada gambar berikut, yaitu ini kalau kita hapus jadinya poligonnya seperti ini, menjadi poligon tertutup. Nah, ini berarti dari poligon ini kita sudah mudah untuk menentukan kecepatan yang ditanyakan pada soal, yaitu dari gambar. Kalau ditanyakan berapa besar PB4, kita tinggal mengukur dari titik OV ke titik B4, yaitu berarti arah kecepatannya ke kanan bawah, yaitu kalau kita ukur ini panjangnya 27,67 cm, karena skala 1:1 sudah pasti besar PB4 27,67 cm per sekon. Kemudian PB4 relatif B3 atau PB3 relatif B4 itu besarnya 61,68 cm per sekon. Arahnya kemana? Kalau PB3 relatif B4 sudah pasti arahnya ke atas, kalau PB4 relatif B3 sudah pasti arahnya ke bawah. Nah, jadi PB3 relatif B4 arahnya ke atas. Oke, untuk besar PB4 besarnya 27,67, yaitu arahnya ke kanan. Nah, PB4 ini kita dapatkan tadi dari analisa bodi 4. Nah, bodi 4 tadi kan kita nggak tahu dia ke kanan atau ke kiri, sehingga kalau dari poligon kita dapat melihat bahwa BB4 itu pasti dia bergeraknya ke kanan bawah, sehingga omega 4 ini supaya selaras dengan poligon tadi sudah pasti dia mesti bergerak searah jarum jam. Nah, sehingga kita dapat jawaban bahwa PB4
yaitu besarnya 27,67 cm dan kecepatan sudutnya pasti bergerak searah jarum jam. Jadi kalau kita pengen tahu berapa besar omega 4 nya, kita ambil persamaan yang terdapat pada body 4 tadi, yaitu persamaannya yaitu PB4 sama dengan omega 4 dikali O14B. Nah, PB4 sudah didapat, O14B sudah ada di soal, sehingga omega 4 sama dengan PB4 dibagi O14B. Nah, sehingga didapat hasilnya sebesar yaitu omega 4 PB4 yaitu 27,67 dibagi dengan 89,57 mili atau 8,97 cm, didapatlah sebesar 3,089 radian per detik dengan arah kecepatan ke kanan. Nah, supaya sejalan tadi, maka body 4 harus bergerak searah jarum jam. Nah, jadi kan body 4 ini kita tidak tahu tadi bergerak dia searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, pada poligon kita tahu bahwa titik B4 itu bergerak ke kanan bawah, yaitu dari mulai titik O ke B4. Sehingga omega 4 sudah pasti mesti bergerak searah jarum jam supaya sejalan dengan kecepatan B4, sehingga kita bisa dapatkan jawaban bahwa omega 4 besarnya 3,089 radian per sekon bergerak searah jarum jam. Nah, begitulah contoh soal dari bagaimana cara menentukan kecepatan pada titik berempit. Nah, pada buku yang sudah saya kasih itu bisa Anda lihat mekanisme dan dinamika mesin. Itu ada beberapa batang hubung yang terdapat yang ada peluncurnya bergerak pada bodi yang juga bergerak, seperti saya jelaskan pada slide di awal tadi. Ada 3 contoh tadi. Nah, ini contoh yang paling sederhana, yaitu 4 batang hubung. Analisanya sama, yaitu kita analisa dulu titik dari bodi 2, diketahui besar omeganya berapa, kita hitung B-nya B2 itu kecepatan B2 itu pasti sama dengan B3 baik besar dan arah. Arahnya ya mengikuti kemana arah, ya pasti tegak lurus terhadap O12B. Kemudian pada bodi 3 kalau kita analisa pasti jadinya kecepatan yang muncul adalah kecepatan B3 relatif B4, dan kecepatan B pada bodi 4 kita analisa nanti kecepatan titik B4, ya sama saja dengan kasus yang saya contohkan tadi. Begitu juga dengan gambar sebelah kanan. Ini sudah ada juga jawabannya pada buku. Jadi yang saya jelaskan ini bagian yang paling sederhananya. Jadi insya Allah kalau ini paham, untuk contoh soal yang berikutnya pasti nggak terlalu susah untuk mengerjakannya. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan metode titik berempit, atau bagaimana cara kita menghitung kecepatan pada titik yang berempit. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.